dan tidak mau dia sebenarnya agar memaafkan orang tuanya. Pakai masker nggak tadi? Pakai ya, panas. Udah. Foto mana wartawannya? Kita berlima. Oh ya, oke ya. Kalau aku mau fokusnya sama konveksi ya. Konveksinya lebih banyak ya. Jadi kenalin konveksi ini, oke? Thank you. Bukan kayak maslinnya, konveksinya. Tadi habis orang acara sini apa ya? Jadi buat teman-teman semua, para peserta yang dari berbagai tempat, boleh ke panitia meminta untuk kaosnya biar sempat. Jadi sebelum kita memulai acara kita ini, buat teman pakai masker nggak tadi? Pakai ya, panas. Jadi buat teman-teman semua, para peserta yang dari berbagai tempat, boleh ke panitia meminta untuk kaosnya biar sempat. Ibu juga datang ya? Bagus ya? Ada baju lagi? Ada yang mau lagi? Tapi sebenarnya profesi saya sebenarnya kerja seperti itu. Oh, MUA. Ya, jadi saya tidak waktunya kurang ada soalnya. Oh, berarti kalau ada acara ibu ini, misalnya ada grup ini arisan A gitu misalnya, saya punya ini nih, gitu kan? Ibu bawa, jadi apa? Teman ke teman gitu ya Bu ya? Oh, berarti ibu ya? Oke, Ibu Julia dari Malang. Berarti kalau pakai baju putih, Ibu seorang pedagang. Nah, oke, Bu Julia, saya pengen tanya dong kepada Ibu Julia, apa tujuan Ibu bergabung dengan atau join nih kepada Kogar Konveksi dan Pedagang ini? Kita pengen tahu, saya pengen kepo dulu. Ibu ini join itu apa tujuannya gitu? Atau cuma pengen foto-foto? Nggak mungkin, waktunya habis ya kan? Coba Ibu. Supplier, ngeri ya, nanti supplier. Berarti Ibu pengen cari sama juga konteksnya dengan Ibu yang dari Depok, Bu Julia. Iya. Oh berarti memang selama ini pedagang-pedagang ini dapat dari kesekian tangan gitu ya. Nggak pernah mendapat langsung dari satu tangan atau langsung yang ngeproduksi gitu ya Bu ya. Oke, berarti Ibu kan tadi saya pengen kepo juga Bu, karena kan di situ. Ya, Ibu dari Palembang. Wih, Palembang. Wong Kito Galo, ya. Ibu namanya siapa Bu? Namanya Leni. Ibu Leni. Oke, Ibu Leni. Pastikan kalau baju putih kan artinya pedagang nih. Iya benar. Pedagang. Kalau boleh tahu Ibu jual apa nih? Alhamdulillah saya itu di bidang fashion. Fashion. Saat ini ya, tapi fashion itu kan banyak macam-macamnya. Oke. Tapi saya di bidang gaun, khusus gaun brokat gitu. Brokat. Jadi ya dapat ilmu. Iya benar. Ya kan, dapat pengalaman juga. Iya. Bila perlu dapat konveksinya langsung gitu ya. Jadi nggak dari tangan. Ibu, saya langsung tembak deh Ibu ya. Ibu kendalanya dari harga juga nggak? Tangan kedua, tangan ketiga, tangan ke-100 bukan? Iya, selama ini kan saya memang saya juga udah bikin juga sendiri, tapi sedikit-sedikit. Tapi kebanyakannya itu ya ada di tangan kedua juga. Tangan kedua. Ya, tapi ya saya berharap itu saya ketemu benar dengan konveksi yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama. Ya. Oke, konveksinya kenapa nggak ada ya? Terwujud itu berkat Tuhan. Ya, terima kasih ya. Jadi
Bapak Ibu semua, ini sesi kita pembukaan ya. Nah dari situ kemudian diawali dengan dari mana? Ya saya lagi bercerita-cerita tentang bisnis-bisnis dari sisi negatifnya yang saya lalui. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu nggak terjatuh di lubang yang sama. Itu awalnya ya. Awal saya buat loh kok. Galau-galau tuh harus tahu gitu. Buat berbeda Jakarta gitu, ya kan? Apa nih harapan Ibu setelah ketemu dan ikut dalam acara ini, apa yang akan Ibu bawa ke Palembang sana? Ya harapan saya itu untuk saya bawa ke kota saya sendiri. Oke. Pokok utama itu hal yang positif, saya bisa dapatkan konveksi yang saya inginkan gitu. Dan pokok utama saya bisa melihat secara langsung Ibu Maslinnya. Ya ampun Ibu Maslin. Ya, saya bukan Bapak Konveksi juga saya juga bisa merasakan karena pernah saya di posisi mereka ya. Saya kira demikian ya. Kita harus semangat ya. Saya udah banyak mendapat laporan udah pecah telur. Yang sudah pecah telur Konveksi 7 tangan. Yang udah pecah telur, Pak Budi gini bang, Pak Budi udah pecah telur, jangan malu-malu dong ya. Ya itu ya. Oke, terima kasih ya bapak-bapak ya. Jadi lewat komunitas kita ini ya, komunitas kita ini adalah bahwa saya melihat dari pedagang-pedagang ini kan selalu saya bilang di VT saya ada 2 faktor yang membuat gagalnya penjualan ya. Ada 2 faktor ya. Pertama karena salah memilih model, ya. Semurah apapun produk Bapak Ibu, kalau modelnya nggak cocok dengan pasar kalian, pasti gagal ya. Nah hal yang kedua apa yang membuat gagal kalian di dunia dagang? Karena kemahalan. Bagus barangnya tapi jual mahal, siapa yang mau beli ya? Nah itu, jadi dasar 2 hal itulah berangkatnya saya membuat komunitas ini ya. Saya tahu banget pusat-pusat grosir itu besar uang beredar itu di mana? Di Jakarta. Jadi orang Jakarta ini ya termasuk saya ya, grosir besar yang ketiban rezeki dari orang daerah ya. Nah tapi saya kok kenapa ya gitu ya? Kenapa Bu? Ini Ibu pasti banyak dong orang grosir Tanah Abang menyerang Ibu, banyak. Yang serang saya dari orang TC pun banyak loh. Ibu ambil rezeki kami loh katanya kan. Saya hanya jawab begini, pasarnya di Indonesia itu luas, jadi nggak usah ketakutan diambil rezekinya. Sekarang hanya teknik belanjanya yang berbeda ya, teknik belanjanya yang berbeda. Nah jadi Bapak Ibu itu sering-sering dan rajinlah dengar video saya, karena saya akan terus bercerita tentang terutama yang pahit yang saya lalui, saya pasti ceritakan supaya kalian tidak jatuh di lubang yang sama ya. Laundry gagal, invest saya di bisnis laundry 3,5 miliar Bu. Saya keluarkan duit 3,5 miliar, saya gagal. Saya jual alatnya tidak sampai 1 miliar ya. Nah jadi kegagalan yang saya lalui Bapak Ibu jangan lalui lagi ya. Nah lewat komunitas itu tingkat kesulitannya. Nah, hal yang ketiga lagi, ini sering sekali terjadi, uang ditransfer, barang gak dikirim, betul? Oh betul, itu sering banget, banyak juga konveksi abal-abal ya. Jadi konveksi ini banyak juga yang berjualan di TikTok, banyak ya? Banyak, kalian langsung gelepar-gelepar kan semua yang biasanya reseller kan? Wah ini fenomena yang luar biasa, saya tahu banget. Ya saya tahu banget, banyak yang japri saya, Bu saya mau reseller dong, tas ibu sana sini. Sampai saat ini saya bilang, saya belum buka reseller apapun. Kalau bapak ibu-ibu ini, ibu-ibu paling semangat kalau jualan. Jadi bapak-bapak ya memang harus paham, istri kalian kan di rumah juga galak-galak kan. Jadi pedagang ini mewakili istri-istri sebenarnya ini ya kan. Jadi tapi lewat forum ini ya, aku mau kita ini semua saudara tapi tetap profesional. Cek harganya, cek kualitinya. Ya, kalian kan kalau datang ke Jakarta kan butuh uang pesawat, ya. Nah tiba-tiba kalian duduk manis di toko kalian di Samosir, bisa ngorder kan enak banget, betul enggak? Iya kan, nggak perlu harus terbang ke Jakarta. Artinya ada kos yang kalian tekan kan, terus kalian tekan lagi harga konveksi. Kalau kalian menang, konveksi kalah, nggak mau. Saya mau prinsip saya di sini adalah semua kita harus sama-sama bertumbuh. Konveksi hidup. Pedagang hidup, Bu Maslin tepuk tangan, betul nggak? Iya dong. Jadi setiap ada yang DM saya, Bu Maslin, akhirnya
saya punya dapur ngebul. Itulah hiburan yang terbesar buat saya. Artinya saya berdampak. Iya kan? Itu kan luar biasa ya, luar biasa. Kemudian ada lagi yang bilang, saya belum dapat nih testimoni dari pedagangnya, saya belum. Baru semua dari konveksi. Kan pedagang belum jualan, belum tahu kan hasilnya. Bu Maslin laku belum kan? Nanti kalian harus kasih tahu saya ya. Nah jadi supaya saya bisa juga kontrol si konveksi, kalian juga harus banyak laporan sama saya. Bu ini jelek jahitannya bu, bahannya diganti. Saya keluarin dari grup. Kenapa? Saya pengen sekali komunitas kita ini betul-betul powerful, bukan karena masanya yang banyak, tapi berdampak sesama anggota. Itu tujuan saya. Ya, udah banyak yang japri saya, Bu, kita buat organisasi ini. Saya bilang, no, saya nggak mau bawa ini ke organisasi apapun. Kenapa? Biasanya kalau sudah diorganisasikan, banyak kepentingan di dalamnya. Dibawa lagi organisasi minta sumbangan ke sana sini. Lah, Bu Maslin nggak pengen kayak gitu. Ya, 1.500 ini aja powerful itu kalian bisa menjadi apa? Menjadi grosir-grosir besar di daerah kalian itu. Betul nggak? Iya, pedagang coba tepuk tangan dulu, pedagang. Pedagang ya. Kalianlah sebenarnya yang sangat diuntungkan ya, saya kasih tahu. Oke. Ya, nah Bapak Ibu semua ya, ini konveksi yang sudah gabung di grup kita itu datanya 170 orang. Ya, jadi 170 ya. Yang paling banyak urutan pertama itu ada baju fashion dan baju muslim. Paling urutan pertamanya itu ya. Baru yang lain itu sepatu, sendal, lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, apapun kesulitan kalian lebih bagus diskusikan ke saya ya. Diskusikan. Dan saya layak kalian pakai untuk berdiskusi lah, karena saya ini bukan motivator ya Bapak Ibu, bukan kayak Situng de semua ring itu motivator. Nah, Bapak Ibu ini ibu-ibu paling semangat kalau jualan. Jadi bapak-bapak ya memang harus paham, istri kalian kan di rumah juga galak-galak kan. Jadi pedagang ini mewakili istri-istri sebenarnya nih ya kan. Jadi tapi lewat forum ini ya, aku mau kita ini semua saudara tapi tetap profesional. Cek harganya, cek kualitinya. Ya, kenapa ada harapan? Nah, kalian tadi kan membayangkan, terutama para pedagang, kayaknya kita menembus orang konveksi ini, bayangannya kan, aku kan pedagang kecil, saya nggak bisa memenuhi minimum quantity, betul? Iya dong. Nah, kedua lagi, aku juga kan nggak punya waktu harus datang ke Jakarta hanya untuk order konveksi. Sementara konveksi di Indonesia itu nyebar tempatnya kan, lokasinya kan nyebar. Oke. Riris Rawari. Ibu Riris, maju ke depan langsung. Oke. Sutriawati 10 orang, ini masih 6 orang. Ayo, yang tadi namanya disebut 7 orang. 3 lagi. 3 lagi. Mana nih? Kalau masih 3 lagi Bu, kita panggil lagi Bu. Ibu Maslin kan masih ada semua. Ayo. Oke. Nah, foto dong. Foto. Rapat. Teh. Oke. 1, 2, 3, cheese. Yang gokil. Tuh, yang gokil. 1, 2, 3, cheese. Oke. Wah, langsung membara ya, langsung beda ya auranya ya. Konveksi di foto dulu dong, khusus konveksi. Khusus konveksi kan ya, foto dulu khusus konveksi. Foto dulu khusus konveksi. Nggak, satu dulu ya dong. Konveksi jaya gitu dong. Nggak, konveksi jaya. Konveksi sekali lagi. Konveksi jaya.
Fitri. Saya konveksi kebetulan di bidang apa saja ya, Oh, tapi apa saja? ya terutama ya misalnya kaos, sweater, fashion wanita, gamis, celana juga. Nah, kebetulan yang ibu-ibu dan bapak-bapak pakai sekarang ini baju dari konveksi saya. Wah, tepuk tangan. Jadi ibu banyak itunya ya, macamnya ya, gamis. Kita custom. Jadi supplier of demand dari apa aja produk dari yang di request sama. Request dari calon customernya gitu, si pedagang ini gitu ya. Oke. Sebenarnya saya udah pernah share di grup ya. Kalau untuk minor dari yang terutama untuk kaos dan sweater ya. Kerjakan itu minimalnya di situ saya bikinkan 100, tapi karena kita udah satu grup di sini nanti bisa dibicarakan di bawah itu juga bisa. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Maslin sudah mempertemukan kami di sini. Pokoknya salam heroik. Semoga sehat selalu ya. Saya Maya dari Bandung. Kebetulan saya panggil dulu suami saya ya. Pak David, silakan. Bapak David, ya Pak David. Ini dipesannya satu karena kayaknya lagi berantem pesannya jadi. Nah, kami dari produksi sepatu Bandung. Kebetulan saya pegang yang cewek, langsung tangan pertama. Kalau suami saya ini sendal, sepatu cowok. Kita biasa maklun-maklun ke brand-brand kardinal seperti itu. Terus masuk ke beberapa toko juga. Nah, untuk selanjutnya kalau untuk sepatu itu kita bisa bikin brand sendiri atau bisa bikin model sendiri juga. Nah, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya David dari produksi sama sepatu dari Bandung ya. Gimana? Ya, enggak, gini. Siap. Mana sudah ada aktivitas dari tadi? Sudah ada. Oke, yang kayak gini mereka udah lihat kan kualitasnya ya. Mungkin kalau yang diarahkan mereka harus ada produk hitsnya. Jadi ya kalau mereka dapat info dari si Noi bahwasanya kalau yang dasar kayak gini tuh bagus. Ya kan, kalau kita ini kan, berarti sekalian lebih banyak edukasi. Dan akhirnya orang suka jatuh-jatuhin harga padahal karena mereka nggak tahu. Saya aja baru tahu. Ya, saya baru tahu. Kalau nggak kasih tahu kemarin aku nggak tahu. Ya, jadi lebih tekankan itu. Oke, semua orang bisa jual sendal, tapi nggak semua orang bisa jual sendal yang kualitas. Nah, itu penekanan yang harus kita kedepankan. Kita tonjolkan sama orang kualitas sendal. Ya, oke, udah ada. Udah lihat dari tadi. Oke, udah dari order atau gimana? Belum ya. Belum. Oke, tapi minimal mereka udah lihat modelnya ya. Jadi tinggal nanti nih follow up aja ke mereka ya. Ini kan mereka pada dasarnya kan detailnya, ya kan detailnya, iya. Jadi datang sekarang kualitas, oke? Kan ibu, maksudnya. Jadi tadi itu mereka cenderung kasih tahu apa kualitas itu ya. Oh ini ya. Karena kan kita mau lebih banyak kualitasnya kayak gini ya. Kita jadi ya.
sebenarnya itu antara pembeli dan kita negosiasi. Itu apa ya? Saya, bapak masih saya, orang hidup saya tidak berharga lebih murah. Ya bapak kan tak bayar sewa. Kalau di sana kan bayar sewa di toko kan, jadi nanti di yang penting deal ya. Masalahnya orang itu bisa dulu merasa dari ya, kita boleh diskusikannya. Oke, ya. Ini salah satu konveksi baju anak. Ini bahannya katun ya Bapak Ibu ya. Jadi favorit kalian bisa order. Itu setelannya setelan full kayak ini sebetulnya. Sama setelan kayak ini cuma dikulit. Modelnya beda, kainnya beda. Ya, karena kan iklan ya. Jadi kita bantu. Ini jualan karena kan ini jadinya diceritakan untuk kegiatan hari ini, Bu? Hari ini kegiatan kita adalah dinamakan Kopdar Perdana ya, karena baru pertama kali diadakan peristiwa ini justru motor ya, pertemuan konveksi dengan para pedagang ya. Tujuannya supaya pedagang-pedagang seluruh Indonesia ini mendapatkan harga yang terbaik ya, harga terbaik karena selama ini mereka keluhannya adalah dia belanja dari tangan ketiga, tangan keempat lain sebagainya. Ya, jadi ternyata ide ini baru pertama kali pernah diadakan sejak Indonesia ada. Ya, jadi animonya luar biasa ya. Kemudian juga kebutuhan yang sama ya. Pedagang kan saat konveksi lagi turun, penjual order ya. Nah, kemudian mereka juga butuh para pedagang. Ya, puji Tuhan ternyata media forum yang kita bangun sekarang Kopdar Perdana ini antusiasme luar biasa. Kami tutup loh pendaftaran dari tanggal 25 ya, tanggal 25 supaya supaya nggak terlalu overload ya, saya kira itu ya. Jadi ini rohnya sama ini sekarang ini, ada kerinduan membangun lagi usaha yang tadinya sempat putus asa ya. Mereka ini kan teman-teman itu banyak yang putus asa. Putus asa kenapa? Dengan gempuran dua hal. Satu karena pandemi Covid. Ya, pandemi Covid membuat mereka kacau balau. Ternyata waktu pandemi Covid orang akhirnya terbiasa pakai online. Nah, teman-teman yang biasanya punya toko-toko kios-kios di daerah itu terjun bebas kan. Nah, kasihanlah mereka itu ya, dari mereka japri-japri saya diskusi Bumbo ini dunia seperti nggak punya harapan. Nah saya kan udah pengalaman 25 tahun berdagang di grosir, di modern market, kemudian juga punya pengalaman 20 tahun jadi importer ya dari China. Saya awalnya hanya berpikir gini ya, aduh gimana ya pengetahuan saya ini kalau boleh bermanfaat ya dengan orang-orang yang terutama follower saya tentunya ya. Nah, ide ini sebenarnya baru munculnya 2 minggu lalu loh kawan-kawannya, baru 2 minggu lalu ide ini muncul. Aku buat deh komunitas konveksi sama pedagang. Ini ternyata yang masuk tuh sampai handphone saya itu sampai hang ya, sampai ada yang ngamuk-ngamuk 10 hari belum direspon ya. Tapi memang aku nggak mau
yang masuk komunitas ini sembarangan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Saya kan tujuan saya kan mau membangkitkan ekonomi pedagang sama konveksi. Jadi kalau sembarangan saya buat, ya tujuan saya nggak tercapai kan. Nah, jadi butuh waktu lah ya, butuh waktu saya mensortir orang-orang yang potensial masuk di grup itu. Untuk yang hadir hari ini Bu, kira-kira sudah berapa dari mana aja Bu? Nah, yang hadir hari ini ya itu banyak banget ya, yang ada yang dari Sumatera, ada yang dari Solo, bahkan ada yang dari Bali ya. Palembang ya Bu? Palembang ada tadi ya, ada bahkan dari Riau ya. Nah, jadi gini, kalau seandainya ini kami adakan dari jauh-jauh hari, ya kan, kami informasi, mungkin bahkan seluruh Indonesia punya kesempatan ini kan mendadak. Hanya dalam proses 2 minggu tak gitu ya. Nah, kapasitas restoran saya ini kan hanya cuma 300. Nah, itu pun saya nggak berani mengekspos karena takut berdatangan, kita nggak bisa ya. Nah, jadi maaf buat kawan-kawan yang lain, kita akan next kopdar kita itu akan mengadakan di Bandung. Kita punya tempat saya juga cukup 3 kali lebih besar dari sini ya. Nah, saya kenapa sih mau berbagi sama kawan-kawan ini ya? Kok ini kan free ya semuanya ya, artinya free ini nggak ada bayar gedung, nggak bayar sekalian ya kan, artinya dengan biaya murah makan kalian masing-masing dan kaos aja yang kita kenakan. Nah, begitu juga nanti di kopdar-kopdar berikutnya gitu ya, karena memang misi saya adalah murni untuk mempersatukan mereka itu bisa berdagang. Nah, saya selalu tekankan ini bukan organisasi politik, bukan juga organisasi keagamaan, tapi murni adalah bisnis UMKM masyarakat yang terpinggirkan menurut saya selama ini. Jadi nama forumnya apa ini Bu? Ini adalah forumnya itu adalah komunitas konveksi, produsen dan pedagang seluruh Indonesia. Berarti ini murni sendiri Bu ya, nggak ada rencana nanti untuk melibatkan mungkin pihak pemerintahan? Oh, tentu ada. Kami ada libatkan pemerintah untuk memfasilitasi dong. Karena akan ada nanti kan kopdar-kopdar berikutnya. Apa meaning kopdar itu sebenarnya buat kami bukan kopdar yang berhahaha silaturahmi, enggak. Kopdar ini justru ajangnya untuk pameran. Ya, jadi si pedagang yang selama ini hanya bisa berkomunikasi dia lewat medsos, nah mereka bisa lihat langsung nih. Nah, kan saya di komunitas yang saya bangun ini udah ada 170 konveksi seluruh Indonesia seperti pameran. Pameran mempertemukan pedagang dengan konveksi. Ini nggak berlaku untuk umum di luar sana. Kita nggak mengundang karena di sini bukan eceran loh, ya bukan eceran, tapi orang-orang yang partai menjualnya podian untuk dijual kembali ya. Jadi ya, jadi bukan eceran. Makanya saya nggak publish ini gede-gedean di luar karena saya takut malah yang datang malah pengecer. Pengecer udah lalu belanja aja di toko-toko yang ada. Sekarang oke gitu. Untuk target kedepannya seperti apa Ibu? Kedepannya tentu yang sekarang kita berharap seluruh konveksi seluruh Indonesia itu bersatu. Ya, bersatu. Kita membuat pada prinsipnya bersatu ini bukan bersatu kita mematukan antara konveksi pedagang, terus nasib kami gimana katanya kan. Tidak ada lagi dong orang daerah belanja nanti koperasi Tanah Abang atau konveksi kan gitu. Oh, saya bilang jawab loh, penduduk Indonesia kan banyak. Ya kan, gak usah ketakutan ya dok. Nah, jadi sebenarnya komunitas ini sangat bermanfaat adalah buat pedagang-pedagang daerah atau pedagang-pedagang pemula atau pedagang-pedagang kecil. Karena kalau orang udah besar, dia kan gampang datang ke Jakarta belanja bla 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 ya kan, tergerak dari rasa hati saya kok. Nah, sedih ya lihat orang kok banyak mengeluh saat ini gitu ya. Gempuran TikTok kan luar biasa kan. Untuk persiapan hari ini Bu, butuhkan berapa lama Bu? Waduh, rencananya hanya seminggu deh. Wih, luar biasa. Seminggu ya, makanya tanggal 25 langsung kami cut gitu ya. Dan kalian lihat sendiri kan, terus udah rame kan dagangnya semua ya. Ini kalau misalnya contoh kami difasilitasi sama pemerintah, artinya apa yang difasilitasi pemerintah? Contoh kami diberikanlah space yang besar karena yang mau datang banyak. Ya kan, kemudian kasihlah kita disubsidi penginapan kan, konveksi-konveksi kan ada yang dari Jawa kan, kalau boleh Pak ini kan hanya 1 hari nih kita, nah kalau boleh 3 hari ya dong. Nah kalau 3 hari kan butuh penginapan, jadi Bapak Ibu pemerintah atau anggota dewan atau bupati sekalipun di daerah kalian, kalau kalian mengundang komunitas yang dilakukan ini konveksi yang dilakukan 200 konveksi dan semuanya dari ujung kaki sampai kepala itu ada konveksinya. Nah jadi Bapak Ibu kalau kalian itu pejabat-pejabat daerah pengen membangun ekonomi rakyat di daerah itu, undang kami untuk datang karena saya akan bawa semua konveksi ini sehingga Bapak Ibu itu rakyat yang di sana itu mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga murah, tapi nggak murahan ya, karena itu saya kontrol karena aku kan main di bidang fashion, jadi saya tahu kok barang itu dibuat mahal atau jahitannya jelek, itu saya mengerti, jadi semua masih terkontrol ya oleh saya.
Oke. Gitu Bapak Ibu. Cukup. Karena mengelola orang sedikit ini kan membutuhkan energi yang besar, ya kan, dan dengan bermacam-macam keinginan kan. Bagaimana Ibu kok benar nggak sih Ibu benar serius membawa grup ini menjadi grup yang Ibu betul-betul memberikan perhatian? Karena jujur belum ada orang. Kadang-kadang kan di awalnya aja mereka punya hati karena ada mau, misalnya dia mau jadi anggota dewan, dia mau jadi bupati atau gubernur, bahkan dan lain sebagainya ya kan. Nah, tidak Bapak Ibu, karena saya saya ketempatan ini adalah dunia saya ya, dunia konveksi, dunia perdagangan konveksi, dunia saya senang melakukan apa yang saya bisa dan saya pengen sekali bermanfaat buat semuanya. Ya dong. Dan yang bilang saya dari dulu, dari zaman anak gadis ini saya udah sukses ya. Umur 27 saya udah punya bisnis. Jadi saya pikir saya udah diberkati Tuhan. Aku pengen sekali bermanfaat buat orang banyak. Dan ternyata ladang pelayanan saya yang ini ternyata. Ya, ladang pelayanan saya bisa saya memberikan motivasi, memberikan juga cerita-cerita hidup saya yang saya lalui supaya mereka tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Ya, jadi kawan-kawan yang mendengarkan motivasi saya hanya bagaimana saya jadi bermanfaat. No politik, no agama ya. Saya kira gitu. Jadi semuanya boleh bersama-sama bergandengan tangan. Ya Bu, satu lagi Bu, bagaimana cara menjaga standar mutu? Standar mutu ya, karena saya adalah orang yang berpengalaman di bidang fashion, di dunia perprosiran, saya tahu banget ya barang yang tidak bermutu, dan saya membuka ruang semua orang boleh japri saya. Ya, jadi mereka saya respon, misal, Bu, kok ini menurut Ibu udah bagus nggak ini? Pas saya lihat dengan harga, tentu saya menguasai ya. Jadi saya membuka ruang komunikasi dengan mereka. Saya nggak mau merasa saya eksklusif. Kalian lihat sendiri kan tadi kan, bagaimana saya juga bisa hadir di tempat semuanya, gitu loh. Begitu. Dan ingat ya, hari ini kan kita konveksinya warnanya merah, ya. Terus pembelinya atau pedagang warna putih. Merah itu sebenarnya lebih sifatnya ada semangat, ada spirit gitu ya. Kan selama ini kan letoy ini ceritanya kan. Aduh gimana nih, aduh TikTok nyerang dengan kita. baju di sini udah ada kodenya. Oh, yang merah itu menunjukkan semangat itu. Ayo bangkit. Nah, terus kenapa Bu si pembelinya warna putih? Supaya mereka melihat kalau bisnis itu kan tadi tuh kalau hatinya baik ya, terus dia mau menenangkan diri, punya harapan ya, itu pasti biasa sukses ya. Jadi nggak usah ngegas ya. Kalau di grup ini nggak boleh ngegas gitu kan. Aku siapin rumahnya lah, situ nggak bayar kok ngapain ngegas, kira-kira gitu. Jadi hatinya tetap biar menghormati orang konveksi yang sekarang memang lagi posisi ekonominya lagi membeli. Oke.